Assalamualaikum, kembali lagi ngobrol santai sambil nge-review wawasan di video walkie. Salah satu program di channel Jalur Telusur ya, yang mereview berbagai macam informasi yang menarik di setiap negara. Sekarang kita lagi jalan-jalan di Eindhoven. Nah, ini ada struktur bangunan konsep loop namanya. Jadi di sini tuh tempat perbelanjaan terpopuler di Eindhoven. Eindhoven itu pun sendiri juga apa namanya adalah salah satu Jimity di Belanda ini, atau sebutnya kota lah. Ya apa namanya terletak di provinsi Brabant Utara kalau nggak salah, Belanda. Ini punya penduduknya sekitar 213 jiwa kalau kalian cek di Wikipedia. Ini depan ada pameran nih, pameran dari kampus gitu kayak. Jadi mereka tuh buat prototype gitu lah. Ini apa nih jenisnya, kayak yang A1 kali ya, dari otomotif kampus. Wah, luar biasa banget. Oke, kita coba lanjut lagi jalannya sambil kita ulas lebih dalam keunikan ada di Netherlands. Jadi sini tuh sebelum jadi pusat perbelanjaan seperti ini tuh dulu ternyata pabrik lampu sini. Pabrik lampu yang dimodifikasi sekarang jadi tempat perbelanjaan yang trendy. Nah, ini konsep-konsep loop ya tadi ya, mereka menggunakan mungkin karena mencontoh lampu kali ya. Jadi konsep ada beberapa simbol-simbol bangunan tuh strukturnya yang model kayak gelembung gitu. Lumayan ramai sih guys sekarang. Mungkin kalau di kita tuh bazar ya, ada food truck ya. Nah, ini konsep loop tadi juga, model bangunannya. Unik sih di sini tuh mereka bisa mengkombinasikan antara toko-toko besar dan toko-toko kecil. Ini tetap efektif dan efisien padahal negaranya kecil. Walaupun ada gedung baru juga tetap masih pakai konsep yang tidak menjomplang konsep yang lama gitu. Di sini sih iklimnya ya ada 4 musim ya, sama kayak negara Eropa yang lainnya. Ada musim dingin, semi, panas, sama gugur. Rata-rata di Netherlands tuh suhunya tuh bervariasi. Nah, yang kadang-kadang ada ya 1 derajat Celcius, kadang sampai 22 derajat Celcius. Tapi pernah juga sih ini dilanda apa namanya dingin yang sangat ekstrim tuh, sampai kalau nggak salah -15 ya, Celcius. Jadi tadi pertokoan-pertokoan, ada restoran, ada apa namanya toko sepatu, toko kacamata. Kalau kalian lihat apa namanya konsep jalan di sini ya, karena ini ya, karena ini di mall nih ya, apa namanya di pusat perbelanjaan. Memang Belanda itu termasuk berprestasi sih dalam sistem apa namanya lalu lintas terbaik bahkan di Eropa, karena mereka menggunakan aspal jenis kelas yang paling utama, hot mix. Ya, kita jadi pusat perhatian di sini karena sambil memvideokan aktivitas di sini. Nah, ini ada
Ada apa namanya, kafe-kafe outdoor juga. Ya sekilas sih kayak di, kalau di Indonesia di mana ya, Cilandak kali ya. Cilandak Town Square atau Citos, banyak menggunakan bata-bata aksen lama gitu. Walaupun udara sekarang apa kelihatannya panas, tapi harus ini cukup sejuk sih. Nah ini pas lagi ada bazarnya, lagi ada eventnya, jadi rame guys. Ya rata-rata mereka di sini kita kayak lagi di dunia dinosaurus deh. Mereka tuh tinggi-tinggi semua tuh. Ya heran sih mereka banyak konsumsi susu. Karena ya ini salah satu mata pencaharian mereka, termasuk salah satunya tuh pemerah susu, bikin keju gitu. Karena kejunya keju terbaik juga nih di Belanda. Nggak ada sampah ya guys ya, walaupun lagi event gitu, tetap mereka emang udah, penduduknya sudah disiplin sih ya dalam hal menjaga kebersihan gitu. Bahkan di saat event kayak gini aja, biasanya kalau umumnya ya yang saya tahu itu banyak, minimal banyak sampah yang terbang seliweran di pojok-pojokan, tapi di sini lumayan masih termasuk bersih lah. Rata-rata orang-orang sini tuh tingginya kalau nggak salah tuh, kalau yang laki-laki tuh 182 cm, hampir 2 meter, dan perempuannya 168. Tuh lihat tuh, emang mereka tuh dikasih kelebihan ya gitu, karena sering konsumsi susu, akhirnya apa, pertumbuhan mereka jadi manusia tertinggi di dunia, termasuk Belanda itu, Nederland itu termasuk orang-orang yang punya postur tertinggi sih. Ini area apa namanya, mungkin ya kayak butik-butik gitulah, fashion, tapi para fashion. Kita maju lagi ke depan, ntar kita mau coba lihat sekilas dalamnya kayak gimana ya, atas. Ntar kita coba masuk ya. Rata-rata mereka bertransportasi itu, kalau di sini tuh pakai kereta. Bahkan uniknya itu di setiap, sampai pelosok-pelosok itu, desa-desa paling pelosok aja ada gitu apa namanya. Nah kita coba cek dulu di dalamnya. Ya mereka tuh stasiun-stasiun itu ada di setiap pelosok desa. Yang termasuk stasiun tersibuk di dunia ini Jepang. Jepang, Netherlands maksudnya. Karena Jepang juga termasuk orang yang menggunakan kereta ya. Tapi banyak kan sepeda sih. Ini protokolnya kayak gini ya dalamnya. Kita turun lagi deh. Kita lanjut lagi. Anak-anak kecilnya aja tinggi-tinggi ya. Itu tinggi besar semuanya. Ya kalau di sini nyari makanan halal ya, kurang terrekomendasi sih. Paling kalau kalian mau nyari makanan halal itu ada di Amsterdam. Ada salah satu sana kalau kalian cari itu restoran Wow dari Malaysia. Nah, maka di depan tokonya udah langsung ditulisin kalau bisa mereka tuh udah make daging halal itu, kalau nggak salah tahun 95 itu, dari sejak tahun 95 udah pakai daging halal. Ya, bukanya dari jam 12 siang yang sampai malam aja. Wah harganya sih relatif ya di situ.
mulai dari 7 euro ya, kalau yang besarnya sampai 16 euro, tapi porsinya cukup besar. Ini kita coba nyebrang, kayak depannya kayak perumahan sih. Gak heran ya kalau mereka bisa punya eh, kayak semboyan gitu lah, total football, karena rata-rata mereka tuh punya hobi ya olahraga gitu. Olahraga yang paling diminati ya tentunya ya bola, karena sekitar dari 5 juta dari 17 juta orang di Belanda itu udah join di klub-klub apa olahraga gitu. Ya paling favorit sih di sini ya bola. Ya bagaimana kita tahu kalau total football itu konsepnya itu. Yang saya tahu kalau misalnya bola itu berada di kuasaan mereka, mereka akan buat seakan-akan lapangan itu luas. Tapi kalau bola itu berada di kuasaan lawan, ya seakan-akan mereka buat tuh lapangan jadi sempit banget itu. Mereka memang udah habitnya gini. Di negara dia itu kecil gitu. Negara udah kecil tapi bisa menata dengan baik gitu. Jadi seakan-akan kita luas gini. Dan mereka lebih suka mempertahankan bangunan lama daripada bongkar bangun baru, bongkar bangun baru. Kalau bicara tentang apa makanan ya, di Netherlands itu mereka punya makanan umum gitu, namanya stempot. Jadi jenis makanan yang biasa kita akan temuin di Belanda itu. Jadi bahan bakunya itu dari kentang yang direbus ya, terus dilumatkan terus sampai jadi, habis itu dicampur sama berbagai macam sayuran, ada juga yang dicampur juga buat topping dengan daging. Nah itu apa sepatu, tapi bukan sepatu bola. Mereka sudah ada gerakan minum susu itu, suka minum susu itu, kalau nggak salah tuh dari tahun 1930 mereka udah digalakan untuk minum susu ya, karena ya, mereka ya wajar, mereka penghasil keju, mereka juga lebih banyak mengkonsumsi susu ya, akhirnya mereka mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan. Jadi akhirnya ya bisa kita contoh lah di negara ini pentingnya minum susu ya, walaupun susu mahal ya, kalau punya berkemampuan saat ini lebih diutamakanlah beli susu. Ya, kita coba ke kiri dulu. Kendaraan-kendaraannya khas Eropa tuh, jarang buatan Asia sini. Ya, kalau negara-negara Eropa bersatu, akhirnya mereka buat mata uang baru, mata uang ditutup dengan euro. Akhirnya negara mereka jadi maju. Jadi coba seandainya gitu ya, kita negara-negara Asia bersatu, punya mata uang khusus sendiri,
Ya kayaknya sih kita juga nggak akan jauh lebih beda dengan negara-negara yang sudah ada ini, karena mereka bersatu itu kan punya mata uang khusus gitu ya, nama euro. Kan euro itu kan nilai tukarnya lebih tinggi dari dolar itu. Ini kan produk-produk Eropa semua nih. Ada apa namanya, Peugeot, VW, Fiat, BMW. Lumayan lumayan capek sih, udah keliling. Udah 16 menit aja kita tadi jalan dari apa, eh, tempat perbelanjaan. Ini kita coba explore aja nih di belakang dari eh, tadi tempat perbelanjaan itu ada apa aja sih. Oh iya, di sini tuh pengolahan sampahnya itu termasuk yang patut diacungin jempol, karena mereka pun ya tadi saya sebelumnya bilang sudah tertradisikan di setiap rumah mengemas sampah itu, memilah-milih sampah, sampah organik, non organik. Setelah itu mereka taruh depan rumah gitu ya. Nanti akan dijemput sama truk-truk dan juga diambil secara mekanik. Jadi truknya itu udah ada tangan robot gitu kan. Jadi meminimalisir pekerjaan tenaga orang gitu. Dan kalau biasanya mereka kalaupun buang sampah furnitur atau apalah yang berhubungan dengan perabot, mereka emang biasanya taruh depan rumah aja gitu. Nanti kalau ada tetangga yang suka, mereka tinggal ambil, kalau ada kemudian mereka dijual lagi di tempat barang bekas. Dan uniknya lagi di sini juga ada truk yang keliling setiap hari itu buat nyedotin debu di jalanan. Bayangkan ya, setiap hari debu di jalan itu disedot ya, pastilah ada. Jalanan itu paling banyak menghasilkan debu, pertama dari sampah apa namanya, emisi itu sendiri, terus serpihan-serpihan ya debu dari masing-masing wilayah ngumpul semua di jalanan. Akhirnya apa biasanya ya, kalau saya tahu kalau di pinggir jalan gini, rumah yang pinggir jalan, kantor di jalan, aduh rasa kalau sampai masuk macet gitu, jadi udah mereka kemas plastik hitam ya, taruh aja gitu di depan dan nanti akan bersih. Bahkan kalau misalnya nanti apa namanya sudah disedot debunya, udah diambil sampahnya, sampah apa namanya, nah ini tempat pemadam kebakaran, mereka tetap memakai konsep aksen tua gitu. Ya, sampah-sampah kalau misalnya masih ada yang tercecer, serpihan-serpihan di jalan, mereka biasanya akan memperkerjakan tuh narapidana. Biasanya mereka berkelompok 4 sampai 5 orang kalau misalnya. Nanti mereka sih nggak dibayar, bagi masa tahanan aja. Ya kalau di sini tuh model bangunannya kayak di, ya biasalah, karena Indonesia ada salah satu tempat yang pernah mereka jajah. Ya salah satunya di Bandung ya, kalau misalnya kita ke Bandung itu konsep-konsep bangunan tuanya, bangunan-bangunan balai kotanya itu ya kayak gini, bata-bata. Ya emang kalau nggak tahu lah, kalau kalian lebih akurat datanya, lebih update datanya, ya, kalau Bandung itu yang setahu saya itu emang tempat transitnya petinggi-petinggi dari Belanda dulu ketika mau menguasai Indonesia. Jadi mereka tuh butuh tempat wisata gitu, rekreasi, akhirnya dipilihlah Bandung. Dan mereka undang seluruh arsitek-arsitek Belanda yang terbaik buat mengolah Bandung gitu. Sampai akhirnya ya Bandung jadi kota-kotanya tuh tertata rapih, infrastruktur sanitasi apa, saluran airnya, sungai-sungainya rapih gitu, penataan kotanya, taman-tamannya ya nggak jauh dari
ya dan Belanda gini tapi gitu, karena di sana juga iklimnya mungkin mirip sama di sini juga ya, dingin gitu, pegunungan. Kalau tempat rekreasi ya di Belanda itu, kalau ada sekitar, bentar kita agak cepat dikit ya, kita coba speed. Kita coba speed sedikit. Ya, kita udah di sedikit lebih cepat karena gak enak juga tadi kita ngerekam di sana ya. Nah, kita lanjut lagi tadi. Tempat wisata. Rekomendasi tempat wisata ada di 28 tempat kalau nggak salah. Itu recommended banget buat dikunjungin ya, di Netherlands. Salah satunya di Desa Kinderjik di daerah Amsterdam. Lupa di mana. Albersword kalau nggak salah, Albersword. Jaraknya jaraknya sekitar 15 km dari kota Rotterdam. Di sana tuh ada kincir angin apa tradisional berukuran raksasa. Ya saking banyaknya kincir angin di sana tuh sampai mereka disebutnya Desa Seribu Kincir. Ada sejarahnya sih kenapa banyak kincir tua di sana. Karena letak perdesaan mereka tuh ada di lembah gitu. Dan mereka lebih rawan banjir. Akhirnya pemerintah sana berinisiasi untuk buatin kincir yang banyak gitu. Tujuannya buat menggerakkan pompa-pompa air untuk nyedotin daerah banjir tersebut. Ya di sana sih tuh termasuk wisata terbuka ya, jadi kalian di sana bebas ya kunjung, nggak ada dipungut biaya. Nah, sini kalau taman itu enak banget ya, rumputnya nggak tahu nih, rumput yang di sini tuh nggak sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kayak model rumput Jepang gitu. Kalau di sini jarang gitu nemuin namanya pop kucing. Kayak kucing di sini juga apa namanya taat aturan gitu. Ja, die zit sinds gisteren bij Sebastiaan. Dus, Sudah 25 menit guys kita keliling. Lumayan agak terik sekarang. Karena banyak pohon sih lumayan, jadi ada tambahan oksigen ya.
Nanti kita coba explore lagi deh negara-negara lain yang punya potensi apa yang amazing gitu, yang bagus buat nanti kalau kalian punya kesempatan berkunjung ke sana. Kita coba ulas video walking lainnya yang mungkin beberapa negara. Kalau kemarin kita udah, kalau kalian sudah nonton yang di Jepang gitu, di Akihabara, tempat kayak glodoknya di Indonesia gitu, tapi ini glodoknya Jepang, tempat penjualan game, kaset, alias aksesoris. Nah ini kita mau coba lihat museum Fan Up. Agak-agak susah nyebutinnya. Fan Abe Museum. Sekarang sudah jam 2:30 guys, menjelang sore. Nah ini view yang saya suka sini, jembatannya tuh menarik gitu kan, kayak seakan-akan keluar dari konsep Belanda. Di sini lebih modern gitu, pakai model kaca gitu, lebih agak modern gitu. Oh di sini nggak ada yang lempar kasur guys, nggak ada yang lempar kasur, lempar bantal di sungainya enggak tuh. Pemandangannya tuh, sungainya pun juga kalau kalian berenang sini juga lumayan lah, nggak lengket gitu. Ya, ini remaja-remaja mungkin sekitar umurannya ya sekitar 15 tahun, 12 tahun. Ini dia Van Abe Museum. Museum ini museum seni modern di pusat kota Eindhoven di sini. Tadi barusan ini sebelah kanan kita tuh Sungai Domel namanya. Jadi museum itu didirikan tahun 1936. Jadi dinamain Van Abe Museum karena pendirinya Henry Van Abe. Memang beliau menyukai seni modern. Di dalamnya sih banyak lukisan modernnya, nah kayak gini. Banyak kok, di sekitar 2.700 karya seni situ. Jadi ada dari sekitar 1000-an lah dia apa namanya yang berhubungan dengan kertas, terus lukisan, patung. Uniknya di situ tuh ada kayak batu besar gitu diukir, terus ada peralatan-peralatan memasak bangsa Cina juga. Ya di sini nanti, nah sebelah kanan itu kalau kalian lihat tuh ada yang namanya laser quest. Nah, laser quest itu kayak buat main tembak-tembakan laser gitu loh. Jadi di dalamnya sih dibikin agak-agak gelap, gaya-gaya space gitu loh, kayak ruang angkasa, biar sinar lasernya tuh lebih kelihatan. Ya kayak di perang Star Wars gitu lah. Nanti kita mau ke kanan ya guys ya. Kanan itu nanti ada apa namanya tempat peribadatan, terus ada juga mall terbesar juga di Eindhoven ini, namanya Heuvel. Nggak semuanya buka sih guys, kalau sini agak sepi. Kalau tadi tuh yang dekat-dekat pameran mobil A1 itu tuh rame, mungkin karena di sana favorit kali ya. Nah, kita coba lurus. Ini perkomplekan pertokoannya. Kalau di sini banyakkan bar daripada warteg guys. Kalau di kita setiap pojok warteg ya. Sini nggak ada warteg. Nanti kita akan
ketemu ke titik kita start lagi ya. Ini kita nanti kayak muter tuh ya, kita muter biar nanti ketemu ke titik start kita lagi, ke tempat yang tadi banyak bangunan yang konsep blok gitu. Banyak sih ya sejarah-sejarah Indonesia yang ada di Nederland juga gitu ya. Nanti apa namanya, kita coba ceritain apa sih sejarah yang ada di Indonesia dan ada di Nederland ya. Mungkin nanti kita akan coba rehat dulu guys, kita mau lempengin kaki dulu, tapi kita lanjut lagi jalannya ya. Ya, kita lanjut lagi guys. Nah, sekarang kita mau ke arah shopping center Hevel. Biasa kalau dekat mall biasanya lebih agak rame. Jadi ini di sini tuh apa namanya, mall di sini tuh lebih ke arah apa ya, jualannya tuh fashion ya, sama kayak Indonesia, tapi kalau biasa tuh ya banyak kan tempat makannya, tempat makan. Kalau fashion paling ya sedikit, banyak kan kalau buat anak-anak kecil kan. Ini udah mulai ada rame guys. Nah, ini dia shopping center terbesar di Eindhoven, Hevel. Ya, tulisan gratis ya. Siapa yang nempel itu? Belum pernah masuk sih guys di situ. Kayak gimana dalamnya? Itu ya, nggak jauh beda lah sama mall. Oh iya, tadi mau ngebahas tentang ini apa, sejarah Indonesia yang masih tersimpan di Nederland. Tepatnya sih ada di Tropenmuseum. Jadi di Tropenmuseum ini nyimpen berbagai macam lukisan, ada wayang Indonesia, alat-alat musik Indonesia, patung, senjata-senjata kuno. Terus ada artefak juga, tekstil, sampai rempah-rempah yang ada di Indonesia tuh dipajang juga di sana. Jadi ya, salah satu yang paling menarik sih kalau di Tropenmuseum itu mamerin koleksi foto-foto sama video lawas gitu tentang Indonesia pada zaman kolonial Belanda gitu. Di Tropenmuseum juga apa namanya, paling banyak menyimpan apa, peninggalan Indonesia di situ. Ya, walaupun kita sudah dijajah, tapi sekarang sudah masuk ke fase damai, negara sudah saling melakukan hubungan bilateral gitu. Itu udah sebagai sejarah kelam gitu. Sini juga ada Muslim juga ya yang jualan pakaian. Mungkin berarti ada juga di sini nih yang recommended buat makanan halal buat Muslim. Data sih saya kurang tahu persis ya berapa sih jumlah Muslim yang ada di Nederland.
Tapi ya jauh ini sih cukup aman ya, tidak ada konflik yang apa namanya seperti tempat-tempat lain. Ya, itu juga ya pengemis ya, tapi baru dari kita jalan baru ketemu lagi, baru ketemu pengemis ya sekarang. Nggak di mana-mana ada pengemis. Kalau Belanda itu, Nederland itu gaya. Ini tadi belakangnya ini, belakangnya Hevel ya. Lumayan besar sih ya. Kalau orang Nederland itu kalau ngucapin, kalau ngomong tuh kayak hampir mirip negara apa ya, ada nya itu. Jadi kita coba keliling-keliling lagi. Kita ke kiri. Banyak kan sini ya sepeda model ontel gitu ya, sepeda ontel. Jarang ada parkiran motor sini, banyak kan apa ini disewain atau bebas orang pakai. Menarik sih kita kalau nanti kita akan coba explore lagi ya beberapa negara, kita akan review lagi video walking yang mana nih yang punya apa namanya kultur yang bagus gitu, negara itu yang rapih lah, tertib ya, minimal kalau belum bisa kita terapin ke jangkauannya lebih luas masuk menurut negara, kan kita bisa terapin buat diri kita sendiri atau buat lingkungan sekitar kita, rumah misalnya, jadi lebih rapi, aman, nyaman. Ya kalau di Netherlands ya sebenarnya ya ada juga sih mereka punya apa namanya pakaian adat Netherlands itu kalau nggak salah namanya, kalau ya paling saya sih ngucapinnya kurang bagus ya, namanya Kleinderdracht, kalau Kleinderdracht ya, biasanya dipakai pakai topi runcing warna putih, terus pakai sepatu kayu ya, model unik itu dah lucu, kayak ini ya, orang Holland gitu kali ya, biasa kita kenal tuh yang pakai celemek putih gitu, yang perempuan itu pakai topi. Ini kayak gudang, gak tahu gudang apa itu, kayak sih furnitur ya. Kalau kalian yang muslim datang ke sini ya paling kalau aman-aman ya makan ke McD atau nyari KFC ya, paling aman kayak gitu ya. Je kan nog een paar, maar die zijn al. Ya, kalau yang sudah tua rentah aja sini masih badannya masih kelihatan segar gitu, masih kelihatan keker. Ja, precies. Ini butik-butik di sebelah kanan, barbershop sebelah kiri. Tempat jual-jual handphone. Nah, ini sebelah kiri ada Subway, kayak model fast food juga sih dia. Tapi lebih banyak ngejual kayak sandwich gitu lah. Kenapa Subway? Emang
biasanya sih emang si tempat makan itu ya dia bukanya di dekat-dekat kayak apa namanya kayak terminal stasiun kayak gitu. Jadi kita nyoba nyebrang dulu ya. Apa ya nyebrang aja deh. Kita nyari jalur tercepat menuju tempat tadi kita start. Tuh gimana mana orang pakainya sepeda ontel ya. Lebih banyak konblok ya di sini tuh pakai konblok. Cuman ya resiko konblok itu ya dia strukturnya mengikuti tanah dia di bawah itu ya. Kalau misalnya nggak rapi, nggak kuat apa namanya datarnya itu di tanah itu ya konbloknya akan juga gelombang. Makanya di sini dari tadi kita coba jalan explore ya termasuk konblok di sini ya jarang gitu yang sampai menggenang air gitu sampai berlubang gitu. Berarti memang dia ngebuatnya ini emang pakai struktur khusus nih biar lebih rata gitu. Nah kalau di sini udah mulai agak adem guys. Risih juga ya bawa troli di konblok berisik. Ya kita coba lurus aja deh. Tadi tempat kita jalan sana dari Mall Havel. Coba ke kanan aja deh, kanan lebih cepet kayaknya. Walaupun ada mobil juga sedikit ya di sini. Maar ik neem aan wel mensen. Ik neem aan wel mensen die. Gaya-gaya kafenya ya konsep-konsep industrial gitu guys. Nah kalau bangunan sebelah kanan ini biasa banget udah familiar kalau di Indonesia ya. Yang jualan roti itu guys. Ada kipas sih di atas. Bakery. Kalau nanti kalian ada request menarik video walking enak yang didengar mana ya komen aja ya guys ya di bawah ya. Ini kita coba buat channel yang sekiranya bisa memberikan referensi gitu. Jadi kalau kalian datang ke suatu tempat atau suatu negara, oh tahu ini misalnya sejarahnya ini, ini isinya seperti ini gitu. Terus habit orangnya seperti ini, terus apa namanya iklimnya di sini seperti apa, terus apa lagi ya, apa namanya gaya hidup orang-orang di sini. Terus jadi setidaknya ketika kalian mungkin stay lama di suatu negara jadi tidak terlalu kaget lah ya. Ini bagian dari coba kita usaha mengeksplor review video walking biar view-nya kelihatan. Emang lebih enaknya kalian sambil pakai VR sih. Kalau pakai VR lebih seakan-akan ya kita jalan sambil ngobrol santai gitu. Ini nggak di mana-mana ya ada aja tangan iseng buat nyoret-nyoret.
Kalau di tempat kita mungkin kalau model bata kayak gini ya, yaitu paling untuk apa namanya, tampilan aksen cover tembok aja ya. Tapi ini kayaknya sih emang struktur batanya emang model bata seperti ini gitu. Kurang paham juga sih bagaimana mereka membuat. Tapi yang saya tahu ada di daerah Bandung itu emang bangunannya tuh nggak pakai tiang coran gitu guys. Jadi emang murni bagaimana caranya teknik penyusunan batu bata aja yang baik. Jadi kalau kita kan harus pakai cakar ayam dulu gitu kan, terus pakai tiang dicor dulu pakai besinya. Tapi kalau mereka di sini ya benar-benar murni bata aja gitu. Ya pasti batanya juga kualitasnya kualitas yang bagus gitu. Di sini ada hotel-hotel juga ya. Ini karya seni pinggir jalan. Nggak tahu pasti ada maknanya, cuman kurang paham. Ada mobil Suzuki juga tuh. Vitara sama ya namanya, sama di Indonesia Vitara juga ya, sama kayak Kijang Innova juga di daerah Jepang juga namanya Innova juga. Ini konsep temboknya kalau model buat bendungan gitu ya di pinggir-pinggir pantai, jadi batu-batu kali itu di cover dimasukin apa namanya, kerangkeng besi gitu. Ya kita dikit lagi mau masuk ke menuju ke titik kita pertama kali start, tepatnya di, kalau kalian tadi perhatiin kita start di hadapan kita ada bangunan konsep blok gitulah. Ya udah mulai panas ini guys. Jadi kalau yang sebelah kanan kita ini jalur khusus buat kendaraan bermotor. Kalau misalnya mau make sepeda di jalur jalan kaki ya mungkin kayak mbak-mbak depan didorong gitu biar nggak kena tilang. Mereka tertib aja tuh, jadi naik sepedanya di jalur khusus sepeda gitu. Tapi kita belum ngelihat ya kereta-kereta yang biasa jadi alat transportasi utama di sini. Emang kan ya apa di Netherlands mana stasiunnya aja termasuk stasiun tersibuk di dunia gitu. Karena ya kebanyakan mereka memakai kereta buat lintas kota, lintas provinsi. Ya kita ke kiri. Agak-agak susah kalau ngucapin tulisan-tulisan Netherlands ya.
Parkiran sepeda semua nih guys. Sepedanya sepeda ontel semua ya. Ini gaya-gaya aksen minimalis kontemporer. Ini batu-batu besar di sini, nggak tahu apa emang kagak bisa dipindahin apa emang sengaja ya. Kalau di sebelah kanan banyak lukisan abstrak, kayak pameran juga kayaknya situ. Ya, kita udah dikit lagi mau nyampe. Nah, depan kita tuh tempat tadi kita start, sebelah kiri kalian tuh yang model konsep blood. Tadi kita masuknya tuh ujung sebelah kanan. Tadi kita masuk lewat situ. Yang tadi sebelah kanannya ada pameran otomotif dari kampus ya, apa namanya, mobil A1. Nah, itu sebelah kanan tuh yang pink, warna pink, yang kayak terowongan. Tadi kita masuk lewat situ. Ini kita coba ke kiri aja deh. Ntar kita ke tempat apa namanya, papan reklama yang sebelah kanan tadi. Oke guys, sampai di sini dulu nih perjumpaan kita jalan-jalan di Eindhoven, Nederland. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa terhibur, semoga wawasannya pun bertambah juga di suatu negara ke negara lain. Kita akan coba explore terus, video walking, review. Sampai ketemu lagi di video walking berikutnya. Dadah.